Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur. Apa maksudnya dua jalur? Dari kemaluan dan dari dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dari dubur, apakah itu bentuknya zat, padat, cair, apakah itu bentuknya angin, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dubur ini menyebabkan batal wudhu kita. Ya, menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mohon diperhatikan bahwasanya yang menyebabkan batal itu adalah proses keluarnya. Proses keluarnya, misalkan seorang buang air besar, seorang buang air besar atau seorang buang air kecil. Nah, yang membatalkan itu adalah proses keluarnya. Sedangkan kalau yang keluar dari kemaluan ataupun dari dubur itu kan disebut dengan sesuatu yang najis. Sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang najis. Najis ini tidak membatalkan wudhu. Najis tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu proses keluarnya najis melalui kemaluan ataupun dubur kita. Nah, ini yang prosesnya ini yang membatalkan wudhu. Sedangkan najis sendiri tidak membatalkan wudhu. Nah, kenapa saya perlu perjelas ini? Karena sering ditanya, Ustadz, saya sudah wudhu, setelah wudhu tangan saya menyentuh kotoran manusia atau kaki saya nginjak misalkan kotoran ayam. Apakah saya perlu mengulangi wudhu atau cukup mencuci kaki? Ini sering ditanyakan. Apabila terkena najis pada badan kita setelah selesai wudhu, maka sekali lagi najis itu tidak membatalkan wudhu. Najis tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada najis di tubuh kita, maka tidak sah sholat kita kecuali kita sudah bersihkan dengan air. Tapi tidak harus mengulangi wudhu dari awal sampai akhir. Misalkan kita setelah wudhu keluar dari tempat wudhu, lupa menggunakan alas kaki, lupa menggunakan sendal, nginjak kotoran ayam. Nah, kita mau sholat. Kan gak sah kalau kita sholat posisi kotoran ayam itu masih ada di telapak kaki kita. Lalu bagaimana? Ya kita balik lagi tapi cukup mencuci kaki yang terkena najis. Berarti bukan ngulangi wudhu dari awal, bukan. Najis itu tidak membatalkan wudhu. Lalu apa yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu adalah proses keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dari dubur. Nah, ini proses ini, keluarnya kencing, keluarnya tinja manusia dari dubur. Nah, ini semuanya proses keluarnya ini namanya pembatal wudhu. Nah, ini namanya pembatal wudhu. Sama juga angin, kentut ya, orang kentut mengeluarkan angin dari perutnya. Kan tidak ada zatnya, hanya tercium aroma saja terkadang. Ini bukan sesuatu yang najis, aromanya enggak. Tidak menajiskan celana kita kan begitu. Tapi dia membatalkan wudhu. Proses keluar, proses segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur ini membatalkan wudhu. Sekalipun, mohon maaf ini mungkin sekalipun yang keluar itu misalkan cacing. Nah, orang perutnya cacingan Bapak Ibu sekalian, keluar cacingnya habis minum obat misalkan. Nah, ini juga membatalkan wudhu. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun dubur, bentuknya itu cair, padat, angin, semuanya membatalkan wudhu. Ya, semuanya membatalkan wudhu. Bukan najisnya yang keluar, tapi proses keluarnya.
Makanya proses keluar ini, yang keluar itu najis, yang keluar itu tidak najis, atau yang keluar itu terkena najis, semuanya sama saja. Asal sesuatu keluar dari kemaluan atau dubur, maka membatalkan wudu. Ya, maka membatalkan wudu. Nah, kalau kita sedang sholat, wudu kita batal, berarti otomatis sholat kita juga batal. Sedang sholat kemudian buang angin, wudu kita batal. Kalau wudu kita batal berarti sholat kita juga batal. Karena apa? Karena sholat disyaratkan dalam keadaan sudah bersuci. Salah satu bentuk bersuci adalah berwudu. Nah, sehingga seperti itu. Nah, ini pembatal yang pertama. Ini pembatal yang pertama. Nah, ini kadang mungkin ada yang tanya, Ustadz bagaimana? Saya kadang setelah wudhu itu kerasa sesuatu ada yang keluar, angin gitu, tapi nggak ada suaranya. Ragu juga keluar atau nggak keluar. Ragu, tapi kelihatannya ada angin yang keluar, tapi nggak ada suara, nggak ada aroma juga. Ini sering terjadi begini. Ya, mungkin yang tua atau yang muda sama saja, sering terjadi was-was atau sering terjadi diganggu gitu. Setelah selesai wudhu, kok kelihatannya ada yang keluar sih? Jadi seperti ini. Maka di sini para ulama mengatakan, kalau tidak yakin benar-benar dengar suaranya atau mencium aromanya, maka wudhunya tetap dianggap sah, nggak perlu mengulangi wudhu lagi. Karena ada sebagian orang punya penyakit was-was, selesai wudhu kerasa sesuatu keluar, balik wudhu lagi, selesai wudhu lagi, begitu lagi terus, kadang sampai 5 kali 6 kali wudhunya nggak selesai. Ini ada, didapatkan orang yang begini. Ini disebabkan apa tadi? Salah satunya merasa habis wudhu itu kok ada sesuatu yang keluar ya. Nah, ini apa? Makanya kembali lagi kepada keyakinan. Yakin nggak atau ragu? Oh, saya sih masih ragu. Kalau masih ragu, tinggalkan yang ragu, pegang yang yakin. Yakinnya apa? Yakinnya kita baru saja selesai wudhu. Yang ragu kalau kita keluar angin, tinggalkan yang ragu, pegang yang yakin. Oh, yakinnya berarti sudah selesai wudhunya, sudah, berarti boleh sholat. Nah, ini sering soalnya kasus begini, apalagi mungkin yang tua-tua, ya, kadang ragu-ragu, gitu. Kadang ragu-ragu.